Besok akan menjadi hari penting dalam karir Christian Cifu, yang secara resmi akan menyelesaikan transisinya dari Parma ke Inter Milan. Setelah menyudahi kontraknya bersama klub asal Emilia, pelatih asal Rumania itu akan diumumkan sebagai allenatore baru Nerazzurri dengan kontrak 2 tahun bernilai sekitar 2 juta euro per musim plus bonus. Meski hanya memiliki 13 pertandingan pengalaman sebagai pelatih di Serie A, Cifu akan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen klub. Namun, tantangan besar sudah menantinya. Corriere dello Sport menyoroti 3 misi utama yang harus segera ia jalankan. Pertama, Cifu dituntut untuk langsung mengembalikan Inter ke jalur kemenangan setelah musim tanpa trofi yang mengecewakan. Kedua, ia harus membangkitkan semangat tim yang masih terguncang pasca kekalahan menyakitkan dari PSG di final Liga Champions. Ketiga, Cifu punya tugas strategis untuk mempromosikan dan membimbing para pemain muda yang akan menjadi bagian penting dari skuad musim depan. Dari pemain rekrutan anyar seperti Suchik dan Luis Enrique hingga lulusan akademi seperti Francesco Pio Esposito dan Valentin Carboni, regenerasi tim menjadi salah satu titik fokus proyek baru ini. Inter memulai era baru, dan Cifu menjadi wajah harapan dalam fase transisi penuh tantangan tersebut. Persaingan Inter dan Juventus tak hanya terjadi di lapangan, tapi juga makin panas di bursa transfer. Dua klub raksasa Italia ini ternyata memiliki target yang sama, yaitu Gianluigi Donnarumma dan Giovanni Leoni. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus siap meluncurkan langkah konkret untuk merekrut Donnarumma jika negosiasi perpanjangan kontraknya dengan PSG gagal terwujud. Sementara itu, nama Leoni ikut masuk radar mereka, melengkapi daftar calon investasi masa depan bersama Pietro Comuzzo dan Diego Coppola. Selain dua nama itu, sorotan juga tertuju pada kemungkinan manuver transfer antar sesama klub Serie A. Davide Fratesi dan Giacomo Raspadori dikaitkan dengan skenario tukar tambah antara Inter dan Napoli. Keduanya sudah lama masuk radar masing-masing klub. Fratesi merupakan pemain incaran lama Napoli, sedangkan Inter memantau Raspadori sejak masih berseragam Sassuolo. Namun, perkembangan transfer ini sangat bergantung pada dinamika internal masing-masing tim. Masa depan Mario Gila tengah memasuki fase krusial. Bek tengah asal Spanyol itu berada di persimpangan jalan antara bertahan di Lazio dengan kontrak baru atau membuka lembaran baru bersama klub besar Eropa. Saat ini Gila menerima gaji sekitar 1 juta euro per tahun ditambah bonus, namun belum ada kejelasan apakah ia akan melanjutkan petualangannya di Olimpico. Menurut Corriere dello Sport, ini adalah situasi yang sensitif dan perlu segera diselesaikan. Ketidakpastian tersebut justru membuka pintu bagi berbagai klub papan atas yang mulai memantau gerak-gerik sang pemain. Nama-nama besar seperti Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, dan Bayern Munich dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Tidak ketinggalan, 3 raksasa Serie A, Juventus, Inter, dan Milan juga mengawasi situasi Gila dengan penuh minat. Bagi Gila, ini bisa menjadi momen penting untuk melangkah ke level berikutnya dalam karir profesionalnya. Entah itu lewat perpanjangan kontrak yang lebih ambisius di Lazio atau melalui transfer ke klub dengan aspirasi Eropa yang lebih besar, masa depannya dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam bursa transfer musim panas ini. Sesuai jadwal, Inter akan kembali menjalani sesi latihan hari ini di BPR Training Center, Appiano Gentile, pukul 16 waktu setempat. Latihan ini diperkirakan akan menjadi yang pertama dipimpin oleh Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter. Sebelumnya, Cifu dijadwalkan berada di Parma pada pagi hari untuk menyelesaikan secara resmi hubungannya dengan Parma, sebelum memulai babak baru bersama Nerazzurri. Di tengah spekulasi yang terus berkembang di Italia mengenai ketertarikan kuat Inter Milan terhadap Rasmus Højlund, sang striker justru memberikan pernyataan yang meredam semua rumor tersebut. Usai kemenangan timnas Denmark atas Irlandia Utara, penyerang Manchester United itu angkat bicara kepada media dan menegaskan niatnya untuk tetap bertahan di Old Trafford. "Saya punya kontrak hingga 2030, jadi saya berharap bisa terus bermain untuk Manchester United," ujar Højlund. Ia pun menambahkan bahwa fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada proyek klub dan menikmati liburan sebelum memulai pramusim. Ketika ditanya secara langsung mengenai rumor Inter Milan, pemain kelahiran 2003 itu tak ragu menjawab, "Rumor soal Inter? Seperti yang sudah saya katakan, saya mencoba menjauh dari semua itu. Belakangan ini rumor bisa jadi hal baik dan buruk. Tapi saya tahu kondisinya, saya punya kontrak dengan United dan saya siap menjalani musim baru di sana." Dengan pernyataan tegas ini,
Tampaknya Inter harus mulai mencari alternatif lain untuk memperkuat lini serang mereka, karena Højlund tak menunjukkan sinyal sedikit pun untuk meninggalkan Premier League dalam waktu dekat. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, menyatakan dukungannya kepada Christian Chivu yang akan resmi menjadi pelatih baru Inter. Dalam pernyataannya di Festival Serie A di Parma, Zanetti menekankan keyakinannya terhadap Chivu yang dinilainya memahami lingkungan klub dan memiliki kepribadian kuat serta rasa memiliki yang tinggi. Ia juga berjanji akan menyusun tim kompetitif sesuai kebutuhan sang pelatih. Menanggapi kabar pemecatan Spalletti dari timnas Italia, Zanetti menyampaikan rasa prihatinnya dan berharap Italia tetap lolos ke Piala Dunia mendatang. Inter terus melengkapi staf pelatih baru di bawah komando Christian Chivu dengan mendatangkan Giovanni Martusciello, sosok yang sudah akrab dengan lingkungan klub. Menurut La Gazzetta dello Sport, Martusciello, yang pernah menjadi bagian dari staf Luciano Spalletti di Inter, akan bergabung kembali untuk mendukung era baru Chivu. Terakhir, ia melatih Salernitana di Serie B sebelum diberhentikan usai 13 pertandingan. Keputusan ini menyusul kembalinya Stefano Rapetti, memperkuat sinyal bahwa Inter ingin membangun tim pelatih yang solid dan berpengalaman. Christian Chivu akan resmi mengambil alih kendali Inter dan memimpin latihan pertama tim hari ini. Menurut laporan Sky Sport, staf pelatihnya mulai terbentuk dengan kembalinya Giovanni Martusciello sebagai asisten pelatih, yang sebelumnya pernah bekerja bersama Luciano Spalletti, serta Stefano Rapetti, pelatih fisik veteran sejak 2010. Selain itu, Paolo Orlandoni, kiper ketiga saat era treble, juga akan kembali bergabung untuk mendampingi Gianluca Spinelli dalam latih para penjaga gawang Inter. Denzel Dumfries mengungkapkan rasa terkejut dan sedihnya menyusul keputusan Simone Inzaghi untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih Inter usai kekalahan pahit di final Liga Champions melawan PSG. Dumfries mengenang bahwa selama 4 tahun bersama, mereka telah membentuk keluarga di klub, namun kesibukan membuat pertemuan langsung sulit terjadi. Meski berat, ia menghormati keputusan tersebut dan berharap Inter bisa bangkit dengan pelatih baru. Secara pribadi, Dumfries merasa puas dengan perkembangan permainannya musim ini, meski hasil tim tanpa gelar menjadi kekecewaan besar yang sulit diterima. Christian Chivu dipastikan tak akan memiliki Marko Arnautovic dalam skuad Inter musim depan. Arnautovic sendiri mengonfirmasi hal ini usai pertandingan Austria versus Rumania di Wina. Mantan rekan setim Chivu saat era treble itu menyatakan bahwa waktunya di Inter sudah berakhir. Meski begitu, ia memberikan dukungan penuh kepada Chivu, menggambarkan sang pelatih sebagai sosok muda, ambisius, dan penuh cinta pada klub. Arnautovic yakin pendekatan Chivu yang berpikiran sebagai pemain akan membawa Inter meraih kesuksesan di musim depan. Setelah absen dalam laga persahabatan Polandia melawan Moldova karena tindakan pencegahan, Piotr Zielinski diupayakan untuk bisa tampil menghadapi Finlandia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan final terkait partisipasinya akan diambil pada hari pertandingan, Selasa mendatang. Kepala staf medis tim, Jacek Jaroszewski, mengungkapkan bahwa Zielinski dan Sebastian Szymanski tengah berjuang pulih dari cedera otot ringan, dengan latihan individu yang telah dijalani. Tim medis bekerja keras untuk memastikan keduanya bisa siap turun di Helsinki demi keberhasilan timnas Polandia. Patrick Vieira secara resmi memperpanjang kontraknya bersama Genoa hingga tahun 2027, memperkuat komitmennya dengan klub Rossoblu. Setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan Inter sebagai calon pengganti Simone Inzaghi, pelatih asal Prancis itu memilih untuk melanjutkan proyek yang dimulainya pada November lalu, saat ia menggantikan Alberto Gilardino dan sukses membawa Genoa bertahan di Serie A dengan meyakinkan. CEO Genoa, Andrés Blasquez, menyatakan kebanggaannya atas kerja Vieira, yang dinilainya mampu mencerminkan semangat dan identitas klub. Sementara itu, Vieira mengungkapkan rasa nyaman dan puasnya berada di Genoa, serta menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai keputusan yang alami dan penuh kesepahaman. Ia menegaskan bahwa, meski kini waktunya untuk berlibur, persiapan untuk musim depan akan terus berjalan di balik layar. Bintang muda Argentina, Franco Mastantuono, akan resmi menjadi pemain Real Madrid mulai Agustus mendatang. Menurut jurnalis TC Sports, Cesar Luis Merlo, kesepakatan antara Los Blancos dan River Plate tercapai dengan nilai total 60 juta euro,
termasuk 45 juta euro dari klausul pelepasan yang masuk ke kas River. Pemain kelahiran 2007 ini tetap akan membela River dalam ajang Piala Dunia antar klub, termasuk menghadapi Inter pada 26 Juni, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang dengan Madrid hingga 30 Juni 2031. Setelah mengakhiri musim dengan kekecewaan akibat degradasi Venezia ke Serie B, Yonut Radu berpeluang melanjutkan karirnya di Spanyol. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, mantan kiper Inter tersebut telah menerima tawaran dari Celta Vigo. Klub La Liga itu ingin merekrutnya secara gratis setelah kontraknya bersama Venezia berakhir pada 30 Juni mendatang. Jika kesepakatan tercapai, ini akan menjadi babak baru dalam karir Radu di luar Italia. Dalam analisisnya di Sky Sport, jurnalis Paolo Condo mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian Luciano Spalletti dari kursi pelatih timnas Italia setelah kekalahan telak dari Norwegia dan suasana internal yang memanas. Meski berat hati, Spalletti memilih untuk memimpin tim dalam laga terakhir kontra Moldova sebagai penghormatan terakhir. Condo menegaskan bahwa kemenangan saja tidak cukup. Tim harus menunjukkan reaksi emosional dan semangat juang yang kuat demi menjaga peluang meraih posisi pertama. Ia juga menyerukan para pemain untuk memberikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada Spalletti dengan bermain sepenuh hati di pertandingan penutup ini. Mantan kiper Sebastian Frey memberikan analisis tajam terkait situasi sulit yang dihadapi timnas Italia saat ini. Ia menilai wajar jika Luciano Spalletti mendapat tekanan usai kekalahan besar dari Norwegia, namun mengganti pelatih saat ini dianggapnya sebagai risiko besar. Frey menekankan pentingnya kesadaran dan refleksi mendalam agar Italia tidak gagal lagi lolos ke Piala Dunia. Selain itu, Frey juga membela keputusan Francesco Acerbi untuk mundur sementara dari timnas, menyebutnya sebagai tindakan berani demi menjaga kondisi pribadi dan lingkungan tim. Ia yakin Acerbi belum menutup pintu untuk kembali dan akan tetap menjadi pemain penting jika siap kembali.